Bismillah, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan ikat. Sebelumnya, jaringan hewan itu terbagi menjadi 4 macam. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Epitel, otot, dan saraf itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai jaringan ikat. Di materi jaringan ikat, kita akan membahas mengenai komponen jaringan ikat. Terus yang berikutnya adalah jaringan ikat biasa yang terdiri dari ikat longgar dan ikat padat. Yang ketiga adalah jaringan ikat khusus, yaitu ada tulang rawan, tulang sejati, darah, dan limfa. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan ikat? Jaringan ikat ini adalah jaringan yang berfungsi mengikat, sesuai dengan namanya ya, jaringan ikat, dia fungsinya untuk mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Jadi, jaringan ikat ini berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Jaringan ikat ini paling banyak terdapat dalam tubuh. Jadi selain sebagai untuk menyatukan atau mengikat, ini juga berfungsi sebagai penyokong, pelindung, penyimpan energi, dan untuk sirkulasi. Kita lihat selanjutnya, jaringan ikat ini tersusun atas 3 komponen. Yang pertama ada sel. Selnya ini terdiri dari fibroblast, makrofag, sel mas, sel lemak, sel plasma, dan leukosit. Sedangkan untuk komponen serabut ini terdiri dari kolagen, elastin, retikulum, dan zat dasar terdiri atas karbohidrat, protein, dan air. Nah, ini adalah pengenalan dari jaringan ikat. Sel-sel pada jaringan ikat, yang pertama tadi ada sel fibroblast. Fibroblast ini adalah sel berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Berikutnya ada sel lemak atau adiposa. Ini adalah sel yang khusus untuk menyimpan lemak. Ada sel plasma yang berfungsi untuk memproduksi antibodi untuk mengalahkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Berikutnya ada makrofag. Makrofag ini adalah sel yang bentuknya berubah-ubah, bersifat fagositosis atau pemakan, karena dia akan memakan antigen yang masuk. Selain antigen juga berupa zat-zat buangan, sel-sel mati, dan bakteri. Jadi ini sebagai pelindung juga bagi tubuh. Berikutnya ada sel tiang atau mast cell, adalah sel yang memproduksi heparin dan histamin. Heparin ini adalah antikoagulan, anti penggumpalan yang berperan dalam pembekuan darah. Terus ada histamin. Ini adalah zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai. Nah, histamin ini berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Nah, ini dia komponen selnya. Kita lihat yang bagian A. Yang ini adalah makrofag yang berfungsi untuk memakan patogen yang masuk ke dalam tubuh ya. Terus ada fibroblast yang B. Fibroblast ini adalah protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bahan pembentuk matriks ya dari jaringan ikat. Ada sel tiang atau mast cell. Nah, ini kaitannya sama heparin histamin, itu yang poin C. Nah, ini dia ada kayak seperti granulanya gitu ya. Terus berikutnya ada sel lemak yang D, ini warnanya agak transparan dan fungsinya untuk menyimpan lemak. Ada sel darah merah yang E, ini bentuknya bikonkav ya, bulat tapi gepeng atau papat di bagian tengahnya. Ada sel darah putih yang F. Berikutnya ada melanosit. Nah, melanosit ini berfungsi untuk menghasilkan zat melamin atau pigmen pada kulit. Jadi yang membuat kita memiliki warna kulit karena ada melanosit ya. Terus kita harus tahu pengertian dasar dari kolagen, elastin, sama retikulum, karena ini akan disebut-sebut selama mempelajari jaringan ikat. Apa sih kolagen? Kolagen itu adalah struktur yang berwarna putih, sifatnya kuat, kurang lentur, tapi dia bisa meregang tinggi ya, daya regangnya tinggi. Tersusun dari protein kolagen. Terdapatnya pada apa kolagen ini? Kolagen itu terdapat pada tendon, ada juga pada tulang dan kulit. Berikutnya ada elastin.
Beda dengan kolagen, kalau elastin ini warnanya kuning, terus sifatnya lentur. Jadi dari susunannya pun berbeda ya. Kalau kolagen itu protein kolagen, sedangkan kalau elastin itu protein mukopolisakarida. Nah, elastin ini terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang rawan yang ada pada laring, pangkal tenggorokan. Terus ada retikulum. Retikulum ini sifatnya sama dengan kolagen, dia agak kuat, nggak lentur, tapi daya regangnya tinggi. Cuma bedanya apa retikulum sama kolagen? Kalau retikulum itu ukurannya lebih tipis, sedangkan kalau kolagen lebih tebal ya. Jadi perbedaannya itu antara kolagen dengan retikulum. Peran dari retikulum ini untuk mengikat jaringan ikat. Jadi jaringan ikat kan fungsinya untuk menyatukan atau mengikat antar jaringan, tapi jaringan ikat juga tersusun atas retikulum yang berfungsi untuk mengikat jaringan ikat. Retikulum ini terdapat pada hati, limfa, dan kelenjar limfe. Nah, sekarang kita akan masuk ke jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar. Komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, sel penyusunnya itu lebih sedikit. Jadi dia matriksnya lebih banyak dibandingkan selnya. Nah, ciri-cirinya terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Untuk jaringan ikat longgar ini ada sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang atau mast cell ya tadi. Fungsi dari jaringan ikat ya sebagai penyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Selain itu, jaringan ikat longgar ini fungsinya untuk membentuk organ bagian dalam, menyelubungi serat otot. Terdapat di mana jaringan ikat longgar? Jaringan ikat longgar ini terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson pada sel saraf, dan ada pada kulit ya. Jadi jaringan ikat longgar itu ada pada akson saraf dan kulit juga. Jadi kalau untuk jaringan ikat longgar kita lihat ya di sini tuh susunannya nggak begitu rapat, makanya disebutnya jaringan ikat longgar. Jadi matriksnya lebih banyak sedangkan sel penyusunnya lebih sedikit. Selain jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat, sesuai dengan namanya, jadi dia susunannya seratnya lebih banyak. Seratnya lebih banyak. Dan tersusun rapat. Contohnya ada di mana? Jaringan ikat padat ini ada pada dermis kulit, pembungkus tulang, dan tendon. Ada juga pada ligamen. Nah, kita lihat ya, kan tadi ada perbedaan antara jaringan ikat padat teratur, kalau pada tendon seperti ini, jadi bentuknya lebih teratur pada tendon, tapi kalau yang tidak teratur, ini ada pada kulit ya, pada dermis, pada lapisan kulit, bentuknya seperti ini. Berikutnya, jaringan lemak atau nama lainnya adiposa. Lemak itu memang dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak boleh dalam keadaan lemak di dalam tubuh itu banyak ya, karena kalau kelebihan lemak juga bisa mengganggu fungsi organ yang ada dalam tubuh. Kita lihat di sini untuk ciri-ciri dari jaringan lemak. Yang pertama tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Sel lemak ini khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Untuk apa jaringan lemak? Lemak ini digunakan oleh tubuh sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Jadi seperti melapisi ya persediaan cadangan makanan. Jadi kalau misalnya tubuh kita tidak ada nutrisi, tidak ada asupan, maka akan mengubah cadangan makanan berupa lemak untuk dijadikan energi. Itulah yang terjadi kalau saat kita berpuasa, di mana nutrisi tidak masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan membongkar lemak untuk dijadikan nutrisi bagi tubuh.
Berikutnya pengatur suhu badan. Lemak ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Jaringan lemak ini terdapat pada seluruh bagian tubuh di bawah kulit. Jadi dia nempelnya ada di bawah kulit. Ada juga di sekitar persendian dan di sekitar organ-organ dalam. Jadi karena ada di sekitar organ dalam, lemak ini akan mengisi ruang. Tapi kalau kadar lemak di dalam tubuh itu sangat banyak dan berlebih, maka kerja organ juga bisa terganggu karena lemaknya itu jumlahnya banyak dan mengganggu fungsi organ. Jaringan lemak terdapat di sekitar organ dalam, bagian bawah kulit. Secara khusus kalau pada laki-laki jaringan lemak itu terletak di dada dan kalau pada perempuan terletak di parut. Jadi tadi kita sudah masuk ke jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, jaringan lemak, dan yang keempat adalah jaringan tulang rawan atau nama lainnya adalah kartilago. Ciri-ciri dari jaringan tulang rawan tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid dan terdiri atas sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Fungsinya adalah sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak, tulang rawan itu terbentuk dari sel-sel mesenkim, jaringan ikat saat masa embrio. Tapi kalau pada orang dewasa, tulang rawan itu terbentuk dari selaput tulang rawan atau perikondrium. Jadi dilihat di gambarnya di sebelah kanan. Kalau jaringan tulang rawan susunannya seperti ini ya. Nah, jaringan tulang rawan ini merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriksnya yang elastis ya. Sel-sel penyusun jaringan tulang rawan berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Tulang rawan yang ada pada tubuh misalnya ada pada hidung, pada daun telinga, penghubung antar tulang, di sendi, ya itu ada tulang rawan. Berikutnya kita pindah ke jenis-jenis tulang rawan. Ada tulang rawan hialin. Kalau tulang rawan hialin ini warnanya putih kebiruan, transparan, tapi daya elastisitasnya tinggi. Jadi kalau tahap embrio itu adalah rangka sementara, sedangkan pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernafasan. Jadi di sini contohnya ada pada area tenggorokan atau trakea. Itu adalah tulang rawan hialin. Jadi berhati-hatilah beraktivitas dengan tulang leher dan kepala ya, karena di situ adalah tulang rawan hialin. Rentan sekali untuk cedera. Berikutnya ada tulang rawan elastis. Jadi tulang rawan jenis yang kedua adalah tulang rawan elastis. Ini tersusun dari serat elastin berwarna kuning dan perikondrium. Terdapatnya pada masa embrio. Jadi waktu masa embrio tulangnya itu masih berupa tulang rawan. Jadi setelah bayi itu lahir baru tulangnya itu akan berkembang menjadi tulang sejati. Selain itu ada pada laring. Laring itu tekak. Terus ada pada daun telinga dan epiglotis. Epiglotis itu bagian penghubung antara rongga mulut dengan tenggorokan. Tulang rawan yang ketiga adalah tulang rawan fibroblast. Tulang rawan fibroblast ini tersusun dari serat kolagen, berwarna gelap dan keruh. Dan tulang rawan fibroblast ini adalah jenis tulang rawan yang paling kuat. Adanya pada ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Tadi kita sudah bahas mengenai tulang rawan, sekarang kita akan masuk ke jaringan tulang. Nah, jaringan tulang yang di sini yang dimaksud adalah jaringan tulang sejati atau tulang keras ya. Nah, untuk jaringan tulang ini terdiri atas sel-sel yang disebut osteosit. Kalau tadi kan kondrosit untuk yang rawan, kalau yang tulang sejati atau tulang keras itu adalah osteosit. Kita lihat di gambar yang ada di sebelah kanan. Ada struktur tulang, yang pertama ada saluran Havertz yang bagian tengahnya yang hitam ini ya. Saluran Havertz ini adalah saluran pusat yang berisi pembuluh darah dan saraf. Jadi tulang itu di dalamnya itu ada pembuluh darah dan saraf yang mengaliri nutrisi. Berikutnya ada lakuna yang B. Lakuna itu adalah ruang tempat osteosit, tempat sel tulang ya.
Yang C ada canaliculi, jadi dia ada seperti struktur serabut-serabut gitu ya. Nah, canaliculi ini adalah penghubung antara osteosit atau sel tulang yang satu dengan osteosit lain. Jadi dia penghubung seperti jalur. Terus ada lamela. Lamela ini bentuknya seperti lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Sedangkan yang disebut matriks yang mana? Matriks itu adalah serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Nah, ini tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Jaringan tulang itu ada lamela, lacuna, canaliculi, dan saluran Havers. Contohnya ada pada yang di sini digambarkan adalah tulang femur atau tulang paha. Jadi kelihatan secara mikroskopik ada lamelanya, ada saluran Haversnya, terus bentuk osteositnya jika di zoom seperti ini. Nah, yang terakhir itu adalah jaringan darah. Jaringan darah ini merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks yang berupa cair ya atau plasma darah. Jadi di sini kata kuncinya ada matriks cair atau plasma. Terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, terus trombosit, keping darah, dan ada plasma darah. Jadi untuk jaringan darah ini ada selnya, ada sel darah sama plasmanya, plasma yang cair. Sel darah ada yang merah eritrosit, yang putih leukosit, terus ada keping darah atau trombosit. Fungsi jaringan darah yang pasti, darah itu seperti alat transportasi yang ada di tubuh. Jadi untuk membawa sari-sari makanan, nah selain sari-sari makanan juga ada hormon, oksigen, dan sisa metabolisme. Berikutnya untuk mencegah infeksi dan memerangi kuman. Jadi khususnya yang leukosit atau sel darah putih ini berfungsi untuk mencegah infeksi pada tubuh. Nah, kalau dilihat seperti ini jaringan darah, ada trombosit atau keping darah, eritrosit yang bentuknya bulat tapi papat di bagian tengahnya atau kayak gepeng, makanya disebut lebih konkav. Jadi bayangannya kayak permen aja. Terus ada leukosit dan ada plasma, yaitu cairan pada darah. Karena kita bahas yang pertama ada sel darah merah. Bentuknya lempeng bikonkav ya. Bulat dengan bagian tengahnya itu gepeng. Untuk sel darah merah, dia tidak memiliki inti sel, jadi tidak ada nukleus. Ini adalah pengecualian pada sel. Kalau di bab pertama kita akan membahas sel itu pasti memiliki inti sel sebagai pengendali. Nah, sedangkan sel darah merah khususnya ini tidak memiliki inti sel. Sel darah merah ini mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Itulah mengapa darah itu warnanya merah karena ada hemoglobin yang mengikat oksigen. Berikutnya ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih ini ada 5 jenis. Lebih mudah untuk diingat itu BNML, basofil, eosinofil, neutrofil, makrofil, dan limfosit. Monosit dan limfosit. Sel darah putih berbeda dengan sel darah merah, memiliki inti sel dan tidak mengandung Hb, jadi tidak bisa mengikat oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih ini fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Nah, dari tampilan fisiknya ada yang bergranula dan ada yang tidak bergranula. Jadi sel darah putih ini kalau memiliki granula atau bintik-bintik di sekujur selnya, itu seperti ada pada basofil ya, kelihatan ini ada bintik-bintiknya. Nah, itu adalah granula. Makanya disebutnya granulosit. Jadi memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contohnya itu yang Ben, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit, A itu kan tidak granula, protein granula. Jadi tidak memiliki protein granula. Jadi nggak ada bintik-bintiknya nih. Seperti pada monosit dan limfosit. Jadi polos aja permukaannya.
Itu untuk yang agranulosit. Berikutnya ada trombosit atau keping darah. Keping darah ini berbentuk seperti lempengan, tidak ada inti sel tapi banyak sekali granulanya. Tidak ada inti sel berarti sama dengan sel darah merah, banyak granula seperti pada sel darah putih yang jenis granulosit. Fungsi dari trombosit atau keping darah yaitu untuk membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Misalnya jika terjadi luka, maka akan ada mekanisme penghentian luka atau penutupan luka yang dilakukan oleh trombosit, sehingga darah tidak terus mengucur keluar dan menyebabkan seorang itu kehilangan darah banyak. Karena kalau kehilangan darah banyak itu bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan kematian. Nah, ini untuk sel darah, jadi ada leukosit, eritrosit, dan trombosit. Berikutnya ada bagian cair pada darah, yaitu plasma darah. Plasma darah ini adalah bagian cair dari darah yang terdiri atas air, albumin, globulin, dan fibrinogen. Jadi ada protein plasmanya dan juga mengandung air ya. Albumin, globulin, dan fibrinogen. Jadi kalau dilihat pada darah itu jadi ada dua bagian, ada sel darah tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, eritrosit, leukosit, trombosit, dan ada bagian cairnya atau plasmanya. Jadi bagian yang kekuningan ini yang disebut dengan plasma darah. Itulah mengapa misalnya kalau terjadi luka, terus noda darah itu terkena baju, itu ada warna kekuningan yang sulit hilang. Nah, itu sebenarnya adalah warna dari plasma darah. Oke, sampai di sini jadi kita review dulu ya. Untuk jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Dan jaringan ikat ini berasal dari perkembangan mesoderm. Jaringan ikat ada jaringan ikat longgar ya yang memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot. Jaringan ikat longgar itu ada pada rongga perut. Terus ada jaringan ikat padat. Dia susunannya lebih banyak, lebih rapat. Contohnya ada pada jaringan pada dermis kulit, pembungkus tulang. Ada pada tendon dan ligamen. Terus berikutnya jaringan yang khusus untuk menyimpan lemak, itu disebut jaringan lemak. Ada jaringan tulang yang terbagi jadi tulang rawan dan tulang sejati. Dan terakhir jaringan darah ada sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit, dan plasma darah.